Ya, pemirsa, terdakwa di Banyuwangi menyerang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pasca dibacakan vonis. Terdakwa yang terbukti menyebar hoaks hingga menginisiasi pengambilan paksa jenazah tak terima saat divonis 3 tahun penjara. Proses pemeriksaan perkara dalam perkara terdakwa Yunus dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Petugas langsung mengamankan terdakwa Yunus Wahyudi. Beruntung tidak ada majelis hakim yang mengalami luka ataupun cedera. Aktivis anti masker ini tak terima saat divonis 3 tahun penjara. Yunus melanggar Undang-Undang Karantina Kesehatan dan Undang-Undang ITE karena menyebarkan hoaks COVID-19 pada Oktober 2020 silam dan menjemput paksa jenazah yang terinfeksi corona. Terdakwa Yunus langsung diamankan dan digelandang ke mobil untuk dibawa kembali ke lapas Banyuwangi, Jawa Timur. Meski vonis majelis hakim lebih ringan setahun dibanding tuntutan jaksa, penasihat hukum menyatakan akan mengajukan banding. Dengan pembelaan kami selaku penasihat hukum yang diabaikan, sehingga tuntutan jaksa penuntut umum yang dikabulkan. Jadi kepada rekan-rekan KPJ khususnya tolong tahan diri, tidak usah buat kekisruan, apalagi keonaran di dalam ruang persidangan maupun di luar persidangan. Kita lihat dulu nanti hasil dari upaya hukum kita. Sebelumnya Yunus sempat ditahan di lapas Banyuwangi dan majelis hakim mengabulkan terdakwa Yunus menjalani hukuman kota karena terpapar COVID-19 dan dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Blambangan Banyuwangi, Jawa Timur. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga menjemput paksa pasien yang meninggal karena COVID-19 di RSUD Moko Yurli Buol, Sulawesi Tengah. Mereka juga merusak tempat tidur milik rumah sakit. Keluarga bersama-sama dengan sejumlah warga Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah menjemput paksa jenazah Satria Idrus yang meninggal karena COVID-19. Mereka tidak terima salah satu anggota keluarganya dimakamkan dengan protokol COVID-19. Akibatnya sejumlah fasilitas rumah sakit dirusak, salah satunya tempat tidur pasien. Selain itu, lalu lintas di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo macet. Dari pembicaraan dengan pihak keluarga, ternyata kemudian Pak keluarga menolak, tidak menerima keluarganya didiagnosis sebagai COVID-19 dan meminta agar supaya mereka pulangkan. Sementara kita melakukan musyawarah, tiba-tiba sekumpulan massa datang, kemudian membuat keonaran, anarkis, menyerbu ke ruang perawatan, mengambil jenazah tersebut secara paksa. Pemerintah Kabupaten Buol berencana untuk melakukan tracing kepada ratusan massa yang kontak dengan jenazah. Aparat kepolisian juga akan menindak siapapun jika terbukti menjadi provokator dalam kejadian pengambilan paksa jenazah tersebut. Dari Buol, Sulawesi Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 6 peserta vaksinasi terlempar dari truk polisi setelah truk yang mereka tumpangi menabrak mobil derek di tol dalam kota Jakarta. Korban mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit terdekat. Satu persatu peserta vaksin yang menumpang truk polisi ini dievakuasi setelah kendaraan yang mereka tumpangi menabrak mobil derek milik Jasa Marga. Korban mengalami luka-luka akibat benturan dan dibawa ke rumah sakit tempat untuk perawatan. Kecelakaan terjadi di kilometer 1800 tol dalam kota Jakarta Timur. Truk mengangkut rombongan yang baru saja selesai vaksinasi di Kuitang, Jakarta Pusat. 6 penumpang terlempar dari kursi karena bagian badan kiri truk bolong usai bertabrakan. Pada saat mau mengarahkan kendaraan ke kanan, ternyata ada kendaraan mobil box dan juga mobil Panther yang berada di sebelah kanan. Sehingga pada saat mau manuver, ternyata tidak sempat dan akhirnya membanting setir ke kiri, terjadilah kecelakaan dengan kendaraan derek. Akhirnya oleng kendaraannya dan akhirnya menabrak pinggir dari drill. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas di dalam kota sempat tersendat. Sementara 6 penumpang yang mengalami luka-luka masih menjalani perawatan. Dari Jakarta, Riu Manik, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, meski Presiden Jokowi meminta biaya tes PCR turun, namun beberapa klinik masih menerapkan biaya Rp900.000. Klinik beralasan biaya PCR masih tinggi karena harga dari supplier belum turun. Sejumlah klinik di Kota Bandung, Jawa Barat masih belum ada yang menurunkan tarif tes PCR. Di Laboratorium Klinik Pramita, harga tes PCR masih berkisar Rp900.000. Pihak klinik berdalih harga dari supplier masih tinggi. Rencananya mereka akan menurunkan tarif PCR jika persediaan yang lama sudah habis. Tarif baru akan dikenakan sesuai ketentuan pemerintah. Permintaan pemeriksaan PCR kan lumayan banyak, jadi kami stok reagen itu cukup banyak dengan harga yang masih lumayan tinggi gitu. Nah, dengan kebijakan Presiden tentunya kami harus pelan-pelan menghabiskan stok kami, dan insya Allah di Sabtu besok seandainya habis, kami akan menyesuaikan dengan kebijakan yang Presiden berikan, jadi mengikuti harga pemerintah, Mas. Sementara di Jakarta, sejumlah klinik di sepanjang Jalan Mampang Perapatan hingga Warung Puji, Jakarta Selatan mulai menurunkan tarif tes PCR dan swab antigen. Tarif PCR di klinik ini hanya Rp449.000 saja. Menurut saya sih udah lumayan bagus sih ya, cuman kalau untuk bagi yang kalangan bawah, misalkan harganya segitu masih belum terjangkau mungkin ya, mungkin mereka lebih butuh harga yang pas di kantong mungkin ya, jadi kalau misalnya mereka berpergian perlu syarat untuk PCR, nah jadi mereka ya bisa untuk melakukan PCR. Meski tarif PCR dan swab antigen sudah turun, harga tersebut dinilai masih belum terjangkau masyarakat karena pada saat bersamaan ekonomi warga masih belum pulih akibat kebijakan PPKM. Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Vaksinasi Merdeka Door to Door digelar di beberapa sekolah Provinsi Papua. Vaksinasi diharapkan segera menciptakan herd immunity sehingga penyebaran virus corona di Kota Jayapura segera teratasi. Polda Papua bersama Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Papua menggelar vaksinasi Merdeka Door to Door di SMK YPPK Taruna Bakti, Distrik Heram, Jayapura, Papua. Vaksinasi ini menargetkan pelajar dan guru-guru yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama maupun kedua. Vaksinasi yang digelar kemarin menargetkan penerima vaksin sekitar 300 orang. Sebelumnya, vaksinasi Merdeka Door to Door telah digelar di SMA N2, SMA N4, dan SMK 3. Dalam pelaksanaannya, bila pada satu sekolah ada 150 orang yang divaksin, maka vaksinator akan datang, namun bila di bawah jumlah tersebut, maka beberapa sekolah akan digabungkan. Semua terlibat, semua berperan. Ayo pemirsa, kita bersama-sama mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Mulai dari kamu, lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Pemirsa, salat Jumat perdana di Masjid Istiqlal, seperti apa aturan yang harus diberlakukan di sana, dan simak informasinya sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di iNews Siang.